Salam sukacita bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di T180. Saudaraku, saya harap keadaan saudara semua dalam keadaan yang baik. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah fakta kehidupan, bahwa di zaman sekarang ini tidak lagi mudah menemukan orang yang sabar. Apa saudara? Sabar, ya. Harus kita akui saudara, zaman-zaman ini, hari-hari ini jarang sekali kita dapat menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dalam melakukan sesuatu. Banyak orang cenderung sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Tidak dapat dipungkiri kita hidup di dalam zaman yang instan. Segala sesuatu serba cepat. Karena itu mempengaruhi kemampuan pikir dan sikap manusia dalam meresponi segala situasi hidup. Atau ketika kita dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat atau pernyataan yang mengatakan, yang sabar ya, sabar itu subur katanya. Lalu tak jarang orang juga memberikan komentar bahwa kesabaran kan ada batasnya. Karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara melihat sebenarnya apa itu kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Saudara, kesabaran adalah satu ketenangan hati dalam menghadapi berbagai situasi. Sekali lagi saudara, kesabaran merupakan ketenangan hati, kejernihan hati dalam menghadapi segala situasi tantangan kehidupan. Karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17, saudara bisa baca. Tapi saat ini saya mau mengajak saudara memperhatikan Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Saudara, mari kita bersikap dan berperilaku bahwa di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri saudara sendiri, termasuk saya. Tidak ada yang sempurna. Nah, jika kita komplain terhadap sikap orang lain, perbuatan orang lain, atau kesalahan orang lain, oke. Tetapi at the end of the day, kita ingat bahwa kita pun masih bisa melakukan kesalahan. Nobody's perfect. Dan di dalam kita menghadapi situasi yang seperti ini, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa ampunilah orang lain. Ampunilah orang lain. Seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib bahwa Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kesabaran adalah ketenangan hati, kejernihan pikiran dalam menghadapi segala situasi tantangan kehidupan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan. Ingat ya saudara, kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ya, kita boleh marah saudara, tetapi janganlah marah itu sampai kita berbuat dosa.
Jangan marah sampai mencaci maki. Marah itu sebuah bentuk emosi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kemarahan merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Namun firman Tuhan ajar bahwa kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ada orang yang bisa marah terhadap apa aja, bisa buat dia marah. Ini dia punya masalah dengan kemarahan. Karena itu, saudara, kita perlu melihat bahwa kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, sifat tenang, tabah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak dikuasai hawa nafsu. Orang yang seperti itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar bukan berarti orang yang lamban, ya saudara. Orang yang sabar berarti orang yang mampu untuk menguasai hatinya. Ketika orang lain marah, menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, tanpa kita pikir panjang, kita cenderung ingin membalasnya. Dan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita dituntut Tuhan untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu dengan yang lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Sekali lagi saudara, kesabaran adalah bagian dari kasih. Karena itu saudara, 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Mari saudara, dalam hari-hari ini, yuk kita belajar untuk sabar. Tuhan Yesus memberkati.